Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Hari ini sekali lagi Tuhan memberikan hari yang cerah dan memimpin kami dibangkitkan daripada istirahatan kami dan boleh datang menghampiri takhta Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan di hadirat Tuhan dan memuliakan nama-Mu di atas bumi ini. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan hati yang sungguh-sungguh takut dan menghormati Tuhan di dalam kebaktian ini, dan Tuhan memberikan pengajaran yang abadi, kebenaran yang suci kepada kami, sehingga hidup kami dirubah dan didekatkan dengan Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi garam dan terang di dunia ini. Dengar doa kami, berkati kami dan keluarga kami, berkati orang tua dan anak kami di rumah kami, baik mereka yang berada di dalam negeri atau yang di luar negeri, yang belajar, yang bekerja, yang berantau. Tuhan pimpin satu persatu. Kami khusus berdoa untuk negara Indonesia yang kami cintai. Kiranya Pancasila dan kenegaraan yang sesuai kehendak Tuhan boleh Tuhan karuniakan melalui pejabat-pejabat, presiden, dan semua orang yang melayani sebagai sipil. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan pemilihan umum dan hari depan Indonesia di dalam tangan Tuhan. Nyatakanlah berkat dan karunia Tuhan. Nyatakanlah penyertaan dan pimpinan Tuhan untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh menikmati segala karunia dan anugerah dari surga di atas muka bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, sudah 6 bulan kita bicara mengenai iman kepercayaan. Dengan teliti dan sangat sempurna, kita telah memberikan secara komprehensif apa artinya iman dari sudut kerohanian. Iman adalah arah roh seseorang di hadapan Tuhan. Iman adalah penglihatan visi rohani seseorang. Iman adalah pegangan pasti di dalam jiwa kita masing-masing. Iman adalah peristirahatan dan semacam pengasuhan, semacam damai sejahtera yang kita nikmati di dalam Tuhan. Iman adalah kunci rohani untuk membuka rahasia, membuka kekayaan, dan buka gudang janji Tuhan untuk apa yang kita perlu pada waktu kita di dalam kesulitan. Dan iman adalah tindakan rohani yang menjalankan, mentaati, dan mengikuti pimpinan Roh Kudus di dalam kehendak Allah. Itu iman. Kita sudah selesai khotbahkan semua. Sekarang kita masuk ke dalam pengharapan. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 mengatakan sekarang yang senantiasa ada adalah 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Semua 1, 2, 3. Di antara 3 ini yang paling besar adalah kasih. Jadi among these 3, the biggest is love. Iman, pengharapan, dan kasih. Ini sangat berbeda dengan orang Greka mengatakan intelek, kelembutan, dan keberanian. Manusia memerlukan intelek, mengetahui kebenaran, kelembutan menghadapi semua orang, keberanian waktu berada di kesulitan dan peperangan. Kita perlu intelek untuk mengerti kebenaran. Kita perlu kelembutan untuk berkawan dengan semua orang. Kita punya keberanian untuk perang dan sebagainya. Tapi iman Kristen bukan benevolence, bukan intellectual, dan bukan courage. Tapi di dalam kekristenan ada faith, hope, and love. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman penting sekali, karena iman berarti kembali kepada Tuhan dan kembali kepada kebenarannya. Secara manusia, dan melalui iman kita kembali kepada Allah Sang Pencipta. Selalu kita kembali kepada Dia, setia kepada Dia dengan iman. Selain itu, otak kita yang dicipta oleh Tuhan harus kembali kepada kebenaran Tuhan. Itu namanya iman. What is faith? The return of a person to his creator.
the return of creator reason to his truth. Pada waktu intelek kita kembali kepada kebenaran, itu namanya iman. Pada waktu manusia kembali kepada Tuhan Sang Pencipta, itu namanya iman. Ini pertama, ini dasar, ini adalah fondasi yang paling penting manusia hidup di dunia ini. Dengan iman kepercayaan, kita tidak lagi menjadi orang kafir. Dengan iman kepercayaan, kita tidak lagi berselingkuh, kita tidak lagi menyendiri, kita tidak lagi menjadi pemberontak. Karena iman membawa kita kembali kepada Tuhan, dan iman membawa otak kita kembali kepada firman. Sehingga when your creator reasoning is faithful and return to the truth of God, that kind of intellectualitas is called faith. Iman adalah kembalinya rasio setia kepada kebenaran Tuhan yang diwahyukan kepada kita. Iman adalah kembalinya manusia kepada Tuhan yang mencipta kita, yang dicipta kembali menghadapi yang cipta. Itu namanya iman. Yang berpikir kembali setia kepada kebenaran, itu namanya iman. Dengan demikian, manusia yang beriman adalah manusia yang kembali kepada Tuhan. Dan ini kita sudah pakai setengah tahun menjelaskan tentang doktrin dan ajaran iman yang begitu penting, begitu fundamental, dan begitu prinsipil. Tetapi Alkitab mengatakan selain iman, unsur kedua adalah pengharapan. Pengharapan berasal dari iman. Pengharapan berakar di dalam iman. Mengapa kita mengatakan ini? Kalau Alkitab mengatakan iman menghasilkan pengharapan. Dari mana kita mendapatkan kesimpulan ini? Dari buku Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul berkata di dalam pasal keempat, waktu Abraham sudah tidak ada hari depan, tidak tahu harus kemana, tapi karena iman dia menghasilkan pengharapan. Nah, dari ayat pasal keempat di dalam buku Paulus kita mendapatkan kesimpulan wahyu Tuhan. Faith produces hope. Iman menghasilkan pengharapan. Semua orang penuh pengharapan harus mempunyai iman sebagai dasarnya. Semua orang mempunyai iman tidak hanya berhenti di dalam iman, dia akan mengeluarkan sesuatu akibat percaya, yaitu menjadi orang yang penuh pengharapan. Saudara-saudara, orang yang beriman berdiri di atas batu karang. Orang yang berpengharapan pakai teleskop melihat hari depan. Dengan demikian, iman tanpa pengharapan seolah-olah seorang yang tidak pakai matanya, tidak melihat hari depan, dan tidak mau kemana. Pengharapan tanpa iman pasti adalah khayalan yang indah, adalah satu cita-cita yang besar, tapi akhirnya semua menjadi kosong karena tidak ada dasar. Sehingga dasar iman menjadi fondasi kita, baru kita mentegakkan pandangan ke tempat yang jauh di hari depan kita melalui teleskop rohani, yaitu pengharapan. Faith and hope. Faith as a foundation, hope as a prospect. Karena ada iman sebagai dasar, maka kita berani melihat ke depan. Kita memandang tempat yang jauh dengan seluruh keberanian menuju ke sana. Karena iman menjamin kita bukan omong kosong, kita bukan teori kosong, kita bukan teori hampa, kita bukan hanya mimpi-mimpi yang belaka. Saudara-saudara, orang yang beriman mengejarkan secara konkret. Orang yang tidak beriman mimpi-mimpi kosong. Ini beda sekali. Kita menjadi orang Kristen atau orang yang diberikan iman di dalam Kristus. Kristus adalah yang memulai iman dan yang menggenapi iman. Who is Christ? Christ is the one who creates faith within us and accomplishes faith within us also. Dia menciptakan iman dengan bibit yang ditaruh, lalu fondasi yang ditanam, lalu bertumbuh, berbuah, berakar, bertunas, berbuah, berdaun, menjadi pohon. Akhirnya hasil iman akan keluar di dalam hati kita,
langsung laksana di dalam kelakuan kita. Dan yang beriman sebagai dasar, seperti yang berakar di dalam pohon. Yang berakar akan berbuah, yang berfondasi akan dibangun dengan kuat. Yang ada dasar iman akan menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan tidak jadi sia-sia, karena yang diharap adalah Tuhan dan janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Tuhan adalah Tuhan yang ada. Tuhan adalah Tuhan yang mutlak. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang mutlak, yang ada, yang hidup, yang sungguh-sungguh sejati. Adalah Tuhan yang tidak pernah memungkirkan janjinya, tidak pernah menelan kembali perkataannya, tidak pernah tidak melaksanakan kalimat-kalimat berdasarkan kesetiaannya. Itu sebab yang dijanjikan akan konkret menjadi fakta. Yang diberikan akan menjadi satu jaminan pasti terjadi. Dan yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang akan mewujudkan, melaksanakan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga iman memproduksi pengharapan. Pengharapan menggenapi yang dijanji. Dan yang dijanji menuntut kita percaya kepada Dia. Inilah hubungan antara iman dan pengharapan. Allah itu kekal adanya semua. Maka Allah mencipta manusia diberi kekekalan semua. Karena kekekalan adalah salah satu segi dari peta teladan Allah. The eternal God created man and give us eternity. Eternity was one among so many facets of the image and the likeness of God. Kekekalan merupakan salah satu segi di antara kekayaan seluruh peta teladan Allah yang begitu limpah. Allah yang kekal menciptakan manusia dengan berikan kekekalan. Sebagai salah satu segi sifat ilahi, maka setiap orang yang mempunyai kekekalan di dalam hatinya mengharap kepada Tuhan. Kita mengharap kepada Tuhan kekekalan yang sebagai sifat ilahi yang diberikan kepada kita, mempunyai kerinduan, mempunyai arah kekekalan, mempunyai doa menginginkan, dan mempunyai permintaan Tuhan, saya menginginkan yang kekal. Saudara-saudara, menginginkan yang kekal itu menjadi salah satu permintaan yang bersuara dan yang tidak bersuara. Tidak ada orang ingin kerjakan sesuatu yang cepat habis. Tidak ada orang mendirikan sesuatu usaha hancur. Kita mau usaha kita boleh terus. Kita harap gereja kita boleh terus ada di dunia. Kita harap cinta kita terhadap istri kita boleh diterima selama-lamanya. Maka di dalam cinta, di dalam usaha, di dalam karya manusia, tuntutan abadi, tuntutan boleh diingat, tuntutan jangan lenyap, jangan binasa, jangan gugur. Itu menjadi salah satu tuntutan yang paling dasar, yang paling fundamental di dalam pikiran kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai tuntutan seperti itu, maka kita membuktikan kita manusia yang dicipta oleh Tuhan telah memberikan sifat kekekalan di dalam hati manusia. Itu sebab kita semua menuntut, mengharap, merindu dan minta Tuhan memberikan yang abadi kepada kita. Saudara-saudara, di dalam bangunan disebut yang permanen dan yang tidak permanen. Yang tidak permanen boleh diadakan dan tidak usah minta izin, karena itu ada semi atau tidak permanen. Tapi yang permanen harus ada IMB, harus ada izin, karena ini adalah hal yang terus berada, tidak bisa dibongkar. Gereja ini gereja yang permanen. Di situ ada tenda besi, itu tidak permanen. Yang permanen dapat izin bangun, dapat izin pakai, IMB lengkap ditanda tangan oleh gubernur.
Tetapi yang besi tambahan yang hanya gedek atau hanya sesuatu yang dibikin untuk menutup sementara, itu tidak permanen. Itu namanya adalah yang tidak permanen, tidak perlu IMB. Saudara, kita belajar ini daripada bangunan. Dan saudara-saudara perhatikan, Tuhan Allah mau kita membangun yang permanen melalui iman kepercayaan. Lalu iman kepercayaan mengharap apa? Doa apa? Rindu apa? Minta apa? Minta yang kita bangun, yang kita kerjakan, diingat Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, ini kalimat yang paling penting muncul di dalam Mazmur 90 daripada syair tentang hidup manusia yang ditulis oleh Musa. Kalimat terakhir, pekerjaan yang kami kerjakan harap diteguhkan oleh Tuhan, karya tangan kami. Karya tangan pekerjaan kami, tolong Tuhan abadikan yang kami kerjakan. Abadikanlah yang kami kerjakan dengan tangan kami. Yang tangan kami kerjakan, tolong abadikan. Berarti di dalam dunia yang sementara, kita menuntut, kita mengharap, kita merindu, kan kita minta Tuhan jadikan yang kita kerjakan selama-lamanya diingat oleh Tuhan. Nah, inilah usaha manusia. Tidak ada binatang mungkin mempunyai karya abadi. Tidak ada binatang bisa mengerjakan sesuatu yang diingat selama-lamanya oleh Tuhan. Mereka ada binatang yang hidup sementara, mati selamanya. Sudah hidup selesai, mati ikut selesai. Yang dikatakan tidak ada arti, yang dikerjakan tidak ada arti. Maka binatang tidak ada kekekalan. Beda dengan semua binatang, manusia dicipta dengan kekekalan yang Tuhan bubuhi, yang Tuhan taruh di dalam hidup manusia. God created everything in His own will. After finish that, He put the eternity into human heart. Ayat ini muncul di dalam kitab suci Perjanjian Lama, bijaksana daripada Solomon. Allah menciptakan segala sesuatu sudah lengkap dan sempurna. Dia menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Itu sebab di dalam Adam ada unsur kekekalan. Di dalam dirimu ada unsur kekekalan. Meskipun biasa tidak lihat, tapi pada saat engkau nikah, kalimat itu muncul. Engkau bicara sama pacarmu, saya mencintai engkau. Dijawab, sungguh? Sungguh mencintai aku? Engkau bilang, palsu. Engkau bilang palsu, langsung dah jadi nikah. Karena apa? Palsu buat apa? Jadi waktu engkau menikah, 3 kalimat penting muncul. Tidak peduli engkau sekolah tinggi atau rendah. Engkau dari Harvard atau dari kampung, dari sekolah negeri kelas 1 atau dari UI kelas 4. Sama. Waktu engkau nikah, aku mencintai kamu. Perempuan harus tanya, sungguh? Engkau tak beri jawab, enggak, cuma main-main. Kalau engkau enggak sungguh, cuma main-main, ya sudah tak usah nikah. Jadi istilah pertama, sungguh. Kedua, cuma saya. Engkau enggak, pacari 5, antara 1 kamu. Engkau bilang, siap, go to hell. Saya tidak mau nikah sama orang pacari 5. Kalau mau cuma 1, saya pikir serius. Ketiga, sampai kapan? Cinta kamu sampai selamanya. 3 hal ini, sungguh, cuma 1, sampai selamanya. Semua 1, 2, 3. Kalau engkau sudah nikah, sekarang masih ada orang lain, kurang ajar kamu ya. Itu melanggar ciptaan Tuhan. Sungguh, cuma 1, sampai selamanya. Semua 1, 2, 3. Kalau ini 3 tidak diperhatikan engkau tidak pernah menghargai pernikahan. Ibrani pasal 13, setiap orang harus menghargai pernikahan. Ya, ini 3 kalimat ini. Sungguh, cuma 1, sampai selamanya. Di dalam pernikahan 3 hal yang dituntut. Pertama, sungguh-sungguh. Kedua, hanya 1. Ketiga,
selamanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bagaimana dua orang cekcok, berkelahi, beda pendapat, tidak apa-apa. Pokoknya tetap sungguh-sungguh, tetap cuma satu, tetap mau sampai selamanya. Menghormati pernikahan, bagaimana sulitnya hubungan suami istri tetap bisa diselesaikan. Tapi kalau sudah cabang hati, sudah tidak sungguh-sungguh, hanya main-main, dan sudah banyak orang ikut campur, dan sebentar sudah membuang akan janjinya, itu bukan pernikahan. Nah saudara-saudara, itu sebab yang mutlak adalah Tuhan, yang kekal adalah Tuhan. Dan Tuhan sekarang mengatakan, aku menciptakan engkau, aku memberikan kekekalan di dalam hatimu. Nah di situ manusia menjadi makhluk yang bisa mengabdi kepada Allah, makhluk yang bisa berjanji kepada Allah, dan makhluk yang merindukan, meminta, dan menginginkan keadaan abadi. Di situ timbullah yang kedua, namanya pengharapan. Cinta melalui setia kepada Tuhan mengakibatkan iman yang kembali kepada Tuhan. Iman yang setia kepada Tuhan menghasilkan pengharapan kepada Tuhan. Sekali lagi dengar, iman yang kembali kepada Tuhan harus setia kembali. Dan setelah iman kepada Tuhan menghasilkan sesuatu permintaan, kerinduan, dan sesuatu kejaran untuk diakui oleh Tuhan. Maka iman menghasilkan pengharapan. Iman kalau berhasil dengan pengharapan, maka tindakannya sesuai dengan arah yang diharapkan. What you want, what you hope, you work on it and you act in it. Engkau bertindak sesuai dengan arah, sesuai dengan permintaan, sesuai kerinduan engkau, karena engkau ingin mengharap abadi. Saudara-saudara, itu pengharapan penting sekali. Tanpa ada pengharapan, tidak ada hari depan. Hari depan ditentukan dengan unsur pengharapan yang sungguh-sungguh mengabdi dan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang kau rindukan. Kalau engkau mencari kerajaan Allah, laksanakanlah semua kelakuan sesuai kehendak Allah yang diwahyukan. Kalau engkau sungguh-sungguh mau menyenangkan Tuhan, lakukanlah setiap tindakan untuk mencari kesukaan Tuhan. Semua yang menyedihkan Roh Kudus dibuang. Semua yang berlawan dengan kehendak Tuhan dibuang. Semua yang sesuai dengan rencana Tuhan dilaksanakan dengan tekun, dengan sehati, dan dengan setia. One hearted, consistently do anything to please God. Dengan demikian engkau punya pengharapan sesuai dengan engkau punya iman. Engkau punya iman sesuai dengan rencana Tuhan, maka engkau akan mendapatkan yang berarti selama-lamanya, yang abadi. Nah ini namanya pengharapan. Orang beriman menghasilkan pengharapan, dan pengharapan meneguhkan hidup yang beriman itu. Karena pengharapan berpadu dengan iman, maka pengharapan memberikan arah yang benar, memberikan hari depan yang cerah, dan memberikan sasaran yang teguh. Engkau tidak menyimpang ke kanan, kita serong ke kiri, karena engkau mempunyai tujuan satu-satunya di depan. Pengharapan membawa engkau menuju tujuan itu, dan kekuatan memberikan engkau kekayaan, pelaksanaan untuk menggenapkan semua itu. Dengan demikian iman dan pengharapan tidak boleh berpisah. Pengharapan adalah utara ekspresi daripada iman, dan iman menjadi dasar daripada teleskop mengenai pengharapan. Saya sudah beriman, saya berdiri teguh. Saya berpengharapan, saya melihat jelas. Saya sekarang dari dasar step ini, saya mau menuju ke mana? Melalui teleskop saya lihat my future day, my forward, my future time is in the hand of God. Saya punya hari depan di dalam tangan Tuhan. Saya sekarang melalui pengharapan bersandar kepada Tuhan. Ini penting sekali.
Saudara-saudara, orang Kristen adalah orang beriman kepada Tuhan. Dan orang Kristen juga adalah orang berharap dari Tuhan. Mengharap Tuhan dan menginginkan hari depan Tuhan karuniakan kepada kita berdasarkan iman kita yang sekarang mengharap sesuatu janji yang sudah Tuhan beritahu kepada kita untuk hari depan kita. Saudara-saudara, dengan demikian pengharapan itu menentukan dan mengisi makna hidup kita. Kalau ditanya, kenapa ada orang membunuh diri? Orang membunuh diri karena tidak mempunyai pengharapan. Yang bunuh diri bukan karena kurang ayu. Ada bintang film yang ayu sekali, tapi akhirnya bunuh diri. Orang membunuh diri bukan karena tidak ada uang. Ada konglomerat yang kaya sekali, akhirnya membunuh diri. Orang yang membunuh diri bukan tidak pengetahuan. Ada profesor yang cerdas sekali, akhirnya membunuh diri. Waktu mereka membunuh diri, ditelusuri, ditemukan sebab pembunuhan diri, semua sama, hanya satu. Mengapa bunuh diri? Karena kehilangan pengharapan. Kalau seorang laki-laki melihat istrinya tidak ada pengharapan bertobat, cuma maunya selingkuh, pelan-pelan dia terlalu kecewa, dia bunuh diri. Itu bodoh ya. Ada orang-orang melihat istrinya nyeleweng, dia akhirnya menikah lagi. Tapi yang pesimis bunuh diri karena dia terus mengharap yang tidak mungkin diharapkan. Harapan kalau tidak mungkin terlaksana, harapan kalau tidak mungkin terwujud, manusia mulai mikir arti hidup tidak ada. Jikalau orang sudah rasa hidup tidak berarti, maka dia berani membunuh diri. Nah, bunuh diri sebab utama adalah tidak ada pengharapan. Itu sebab kalau tidak ada pengharapan, bahayanya lebih besar daripada tidak ada uang, tidak ada kesehatan, tidak ada kecantikan, atau tidak ada reputasi. Ini salah satu musuh paling besar manusia, ada pengharapan. Itu sebab Alkitab mengatakan engkau perlu iman, dan kedua engkau perlu pengharapan. Dengan ada iman, ada pengharapan, engkau hari depan cerah adanya. Di dalam 1 Petrus ada kalimat yang mengatakan orang-orang macam itu hidup di dunia, tidak ada Allah dan tidak ada pengharapan. Mereka hidup. Mereka di mana? Seperti engkau dan saya di dunia. Bedanya apa? Mereka hidup di dunia tapi tanpa Allah, tanpa pengharapan. Ini dua istilah melukiskan kehampaan hidup itu. They live on this earth. They live as a human being, but live without God and live without hope. Barang siapa yang hidup di dunia tetapi tidak ada Allah dan tidak ada pengharapan, orang itu seperti binatang yang mati adanya. Tetapi kalau orang itu hidup di dunia, ada Allah, ada pengharapan, maka hidup dia penuh dengan makna, isi dengan arti dan kegiatan usaha. Semua kerjaan dia menuju kepada sasaran yang benar. Karena God and hope will supply and provide them the most important substance of living. Hidup di dunia paling takut tidak ada Allah, paling takut tidak pengharapan. Tetapi hidup diisi dengan Allah dan janji, firman dan kebenaran. Hidup itu berarti hidup diisi dengan pengharapan, sasaran yang benar. Usaha mereka tidak sia-sia. Mengapa kita bekerja? Karena kita mengetahui kerja ada hasilnya. Kenapa dia berusaha? Karena dia mengetahui hari depan kita cerah. Kalau kita tidak ada hari depan, tidak rencana berusaha, tidak ada sasaran, saya mau tanya, hidup untuk apa? Justru karena hidup ada sasaran, ada arti, dan ada hari depan, maka kita berjuang setengah mati pun tidak takut. Bagaimana capek pun rela, karena kita mempunyai hari depan. Anak-anak kita itu menjanjikan hari depan kita. Ada orang miskin sekali,
waktu melahirkan bayi, dia mulai mengangankan anak ini kalau besar, saya harap dia boleh dapat pendidikan yang baik, saya harap dia boleh tubuh sehat, bekerja yang rajin, saya harap dia mempunyai moral yang tinggi. Karena sasaran itu bikin dia bergairah hidup. Saudara-saudara, di dalam hidup kita selain beriman tidak cukup, harus menggairahkan pengharapan. Kalau engkau sudah mendapatkan pengharapan melalui sasaran yang benar, melalui janji Tuhan yang tidak mungkin dimungkirkan, dan melalui kegiatan engkau, maka hari depanmu akan menjadi cerah, akan menjadi sukses. Tuhan memberkati kita masing-masing. Hari ini pendahuluan mengenai pengharapan saya bicara sampai di sini. Minggu depan berminggu-minggu kita akan khotbah terus mengenai pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau adalah pengharapan umat yang percaya kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang menaruh tujuan tertinggi di depan kami masing-masing. Engkau adalah dirinya kekekalan itu, sehingga peta teladan Engkau beri di dalam diri kami mempunyai sifat merindukan kekekalan, meminta dan mempunyai keinginan mendapatkan sesuatu yang abadi. Kami taruh di hadapan Tuhan. Beri kekuatan kepada kami, set up sesuatu tegas dan sesuatu target, sehingga kami mempunyai pengharapan abadi di dalam hidup kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.